kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Rawa-rawa yang sedang dilewatin mereka bertiga bernama rawa hantu. Sinar surya jarang ada yang mampu menembus rimbunnya pepohonan yang tumbuh subur di daerah rawa-rawa tersebut. Hal itu cukup mempersulit pengejaran yang dilakukan Mahesa Dharma, Prawana dan gadis liar itu. Hei, apa kita tidak salah mengambil jalan ini? Tanya Mahesa kepada gadis liar yang dianggapnya seorang gadis siluman namun berparas bidadari. Gadis itu seketika menghentikan langkah kakinya sembari mengibaskan kipasnya ke dahan sebesar lengan yang terjuntai begitu saja. Sungguh hebat akibatnya. Dahan yang nampak kokoh itu terpotong dalam sekejap. Mahesa dan Prawana meleletkan lidah melihat ketajaman kipas gadis itu. Dengan rona wajah bersemu merah muda menahan dongkol, gadis itu membalikkan tubuhnya menghadap Mahesa Dharma dan Prawana yang turut berhenti melangkah. Hei, namaku bukan Hei. Seenak jidatmu panggil aku Hei. Seru gadis itu lantang membelalakan kedua bola matanya hingga bulu-bulu mata lentik itu melenting naik. Mahesa Dharma menelan ludah tak bisa berkata-kata lagi. Prawana hanya garuk-garuk kepala belakangnya padahal tidak gatal. Sejenak suasana hening ditelan kesunyian rawa. Gadis itu melangkahkan kakinya mendekatin Mahesa dan Prawana. Ingat, namaku bukan Hei. Lain kali panggil aku Dewi Puspa, seru Dewi Puspa lantang. Baik Dewi Puspa, aku Mahesa Dharma dan paman ini bernama Prawana, balas Mahesa cengegesan. Ingat ya Mahesa, panggil aku Puspa tidak pakai Dewi, tambah Dewi Puspa acuh tak acuh. Mahesa Dharma bagaikan kerbau dicocok hidungnya, mengangguk-angguk mengiyahkan sedangkan Prawana menebar senyuman di balik lebat brewok dan kumis di sekeliling bibirnya. Hayo, kita lanjutkan lagi. Kalau kita masih di sini, kita bakalan telat menolong pendekar Gunung Semeru itu, seru Dewi Puspa membalikkan tubuh montoknya yang lincah itu dan mulai melangkah cepat ke arah yang menurutnya di sanalah si kakek tua membawa Merudaka. Seminuman kemudian, mereka telah keluar dari daerah rawa hantu. Ada jalan setapak berbatu selebar bahu orang dewasa yang mengarah ke arah tebing. Puspa, kenapa berhenti? Tanya Mahesa Dharma saat Dewi Puspa berhenti melangkah. Aku melihat sekelebatan bayangan yang keluar dari dalam guha di tebing sana, jawab Dewi Puspa menunjuk ke guha itu. Mereka bertiga melayangkan pandangan ke arah sekitar tebing dan, hayo kita ke sana. Dewi Puspa langsung melangkah cepat ke arah tebing diikutin Mahesa dan Prawana. Sesampainya di bawah tebing, terlihat memang di jajaran tebing terjal yang berada di sebelah timur Bukit Ranipati itu terdapat sebuah guha yang pelataran luarnya sekitar 2 tombak. Prawana yang diam selama dalam perjalanan mengejar kakek tua itu, berkata, kalian berdua ke gundukan batu besar di samping kanan pelataran guha itu. Aku akan masuk ke dalam guha itu. Dewi Puspa memandang Prawana sejenak. Kemudian berkata, lebih baik aku sahaja. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana, balas Prawana sangsi. Kita datang bertiga, kita bertiga ke dalam guha, bagaimana? Tanya Mahesa Dharma. Hening sejenak. Hayo, tunggu apa lagi? Jawab Dewi Puspa lantang. Prawana dan Mahesa Dharma saling berpandangan, lalu saling melempar senyuman. Ada rasa senang bisa menang bicara dengan Dewi Puspa. Dengan sekali loncatan mereka bertiga sudah mendarat di tepian pelataran guha tersebut. Dewi Puspa segera meloncat ke depan langsung ke mulut guha lalu berlaku mengendap-endap mendekati tepian mulut guha. Melihat Dewi Puspa mengendap-endap, Mahesa Dharma turut mengikuti dari belakang dengan cara yang sama. Prawana menggeleng-gelengkan kepalanya. Haiya, anak gadis ini membawa pengaruh tidak baik untuk Mahesa Dharma. Prawana membatin, ia pun turut serta sambil mengendap-endap seperti kedua muda-mudi itu. Sementara sebelum mereka bertiga sampai di tebing itu, di dalam guha telah terjadi sesuatu.
Dalam keadaan setengah pingsan karena luka-luka yang dideritanya, kini terasa semakin nyeri, bahkan menyesakkan dada. Merudaka merasakan bahwa dia diajak memasuki sebuah hutan yang berawa-rawa. Kemudian kakek tua renta yang mukanya seperti mayat itu berhenti di dalam sebuah gua. Haha, haha, aku sudah pikun. Hal yang teramat penting kulupakan. Mereka itu orang-orang yang nekat dan takkan berhenti mencari sebelum menemukan keris Gandrung Arum. Sungguh berbahaya kalau meninggalkan keris itu di sana. Sebaiknya kalau kau bawa serta, seru kakek tua itu pada Merudaka yang ia baringkan. Ketika merasa agak enakan, Merudaka sudah duduk bersila dan mengatur pernapasan untuk melawan rasa nyeri yang menghentak-hentak dalam tubuhnya. Sudah kusimpan baik-baik, berkata Merudaka. Ah, Andika tidak mengenal betul siapakah mereka. Dimanapun kau sembunyikan, tentu akan dapat mereka temukan, kecuali kalau kau bawa serta. Katakan di mana letak pusaka itu, aku akan mengambilnya agar pusaka itu berada terus tanganmu, kata kakek tua menebar senyum manisnya. Merudaka masih pening, namun dia dapat menangkap kebenaran ucapan itu, maka tanpa sadar bahwa dia melanggar keputusan hatinya sendiri untuk tidak membuka rahasia penyimpanan pusaka itu kepada siapapun juga selain pada Nilam Dewi puterinya, kini dia berkata lirih, ada di dalam kaki kiriku. Kakek tua itu tertegun sejenak, dia tak menyangka Merudaka menggunakan anggota tubuhnya untuk menyimpan pusaka tersebut. Haha, haha, kamu minumlah pil ini. Rasa nyeri akibat luka-luka beracun itu akan hilang, ujar kakek tua menyodorkan 3 butir pil berwarna merah darah. Baiklah, balas Merudaka yang merasa simpati pada kakek tua itu. Dengan sekali telan, lenyaplah 3 pil merah darah itu ke dalam mulutnya. Nah, sekarang tidurlah. Nanti saat kamu bangun, racun dari Dewi Asmoro sudah hilang, kata kakek tua itu. Memang tidak lama Merudaka merasa sangat ngantuk. Rasa ngantuk yang merampas kesadaran sehingga membuatnya terlelap begitu sahaja. Haha, haha, akhirnya keris Gandrung Arum menjadi milikku, kakek tua membatin kesenangan. Dari mulut gua muncul 2 gadis mendekat ke arah mereka berdua. Bagaimana keadaan Eyang Guru kami? Tanya Winarsi pada kakek tua itu. Haha, haha. Kalian berdua tidak usah risau dengan Eyang Guru kalian. Lebih baik kita bertiga bersenang-senang sahaja, jawab kakek tua melangkah mendekatin Winarsi dan Yundari. Winarsi dan Yundari saling berpandangan. Kedua gadis jelita nan montok itu terdiam begitu asap tipis yang dihembuskan kakek tua dari dalam mulutnya menerpa cupit hidung bingar mereka. Haha, haha, sini Cah Ayu. Kita bertiga bersama-sama arungi samudera asmara, seru kakek tua sembari meraih lembut tangan kedua gadis perawan itu dan menuntun mereka ke sudut timur guha yang terhampar tumpukan rerumputan dan dedaunan kering. Winarsi dan Yundari yang tersihir setelah menghirup asap tipis dari hembusan mulut kakek tua hanya bisa menuruti keinginannya. Apalagi ada perasaan yang tak pernah mereka rasakan selama ini setelah menghirup asap itu, membuat kedua gadis perawan itu terbuai dalam permainan asmara kakek tua. Cukup lama kedua gadis perawan itu dijebol kakek tua hingga pingsan berkali-kali. Haha, haha, pagi ini aku sangat beruntung, mendapatkan 2 gadis perawan sekaligus dan juga keris pusaka Gandrung Arum. Kakek tua itu membatin lalu dengan kejamnya, ia mencekik 2 leher jenjang kuning langsat itu hingga pemiliknya tidak bernafas lagi. Sekarang saatnya ku ambil keris Gandrung Arum, gumam kakek tua senyum-senyum membenahin pakaiannya setelah menikmati tubuh kedua gadis perawan cucu murid Merudaka. Tanpa belas kasihan, dengan sekali tebas, terbelahlah betis kaki kiri Merudaka. Merudaka yang masih terpengaruh racun tidur dari 3 pil merah darah itu hanya mendesah kesakitan sebentar sahaja lalu terlelap kembali. Haha. Haha, kakek tua itu meraih keris Gandrung Arum dari dalam belahan betis kiri Merudaka. Keris pusaka Gandrung Arum disimpan oleh Merudaka di dalam betis kirinya, setelah dia lepaskan gagangnya terlebih dahulu, tidak akan ada yang menyangkanya bahwa pusaka itu disimpan di sana, hanya kepada Nilam Dewi saja,
rahasia itu dia berikan. Masih tertawa terbahak-bahak, terbersit keinginan lain yakni meniadakan Merudaka. Tanpa berkedip, keris gendrung arum berkelebat sangat cepat menebas leher Merudaka yang terlelap. Kepala Merudaka disepak ke sudut timur membentur mayit Yundari yang tanpa busana di atas hamparan rerumputan dan dedaunan kering. Setelah merasa cukup, kakek tua melangkah keluar dari dalam guha batu. Tangan kanannya menggenggam keris gandrung arum yang tanpa gagang itu. Dengan kesaktiannya, sekali merapalkan ajian mantram gunting tingkat tinggi, sosok kakek tua itu hanya nampak berkelebat sekali keluar dari dalam guha, kemudian lenyap begitu sahaja. Memang ajian mantram gunting merupakan ilmu peringan tubuh tatanan tinggi dalam jajaran peringan tubuh di zaman itu. Bayangan yang dilihat Dewi Puspa dari jalan setapak menuju ke tebing Ranipati yang keluar dari dalam guha batu itulah si kakek tua.